Kita akan melihat tentang operator matematik pada PHP. Operator matematik kita lakukan untuk operasi matematika tentunya. Kita udah melihat tentang penjumlahan sebelumnya. Simpelnya kita tinggal menulis angka yang mau kita lakukan dengan angka berikutnya. Lakukan tadi yang saya bilang kita ganti jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau lainnya. Tanda persen ini modulo, mungkin teman-teman kurang familiar, tapi pada matematika ada yang namanya modulo. Modulo simpelnya kita bisa bilang sisa hasil pembagian. Untuk detailnya teman-teman udah punya teman baik yaitu Google untuk mencari informasi. Kita lihat lagi misalnya kita mau mengurangi, tinggal kita ganti yang tadinya plus menjadi kurang. Begitu juga dengan perkalian, pembagian, dan lain-lain. Nah, sekarang misalnya kita punya 3 angka di sini, saya punya angka 1000, angka 3, dan angka 2. Kalau kita menjumlahkan yang pertama, lalu perkalian, teman-teman refresh dikit kalau di matematika dasar, ketika ada penjumlahan dan perkalian, yang harusnya dikerjakan dulu adalah perkalian. Artinya harusnya 3 kali 2 dulu, yaitu 6, baru tambah 1000. Berarti kita ekspektasi hasilnya adalah 1006. Kita lihat di browser, benar sekali hasilnya 1006. Berarti di PHP dia udah cukup pinter, dia ngerjain perkalian dulu baru penjumlahan. Nah, itu dia tadi tentang dasar-dasar dari operator matematika. Ada yang sedikit aneh di sini yaitu plus plus dan minus minus. Kita lihat misalnya saya ngelakuin angka plus plus di sini. Lalu kita akan lihat hasil angkanya setelahnya. Kita echo di bagian akhir. Jadi 1001. Silahkan teman-teman tebak apa yang dikerjain plus-plus ini. Yap, dia nggak lain nggak bukan adalah menambahkan 1. Nah, tentu teman-teman sedikit bingung kenapa sih ada sintaks khusus atau tulisan khusus untuk nambahin plus 1. Kenapa nggak angka sama dengan angka plus 1 aja? Itu juga boleh, tapi dalam bahasa program kita sangat butuh increment angka increment ini maksud saya, atau penjumlahan tambah 1. Kita akan lihat fungsi-fungsinya di video-video berikutnya, tapi untuk sekarang teman-teman sekedar tahu aja dulu kalau kita bisa menjumlahkan nilai sebelumnya dengan 1 cukup dengan plus-plus ini, atau lawannya kita bisa menggunakan minus-minus untuk ngurangin 1 seperti ini. Nah, selain penulisan seperti ini, kita juga udah lihat sebelumnya. Misalnya kita punya variabel di sini, saya punya variabel tes namanya. Variabel tes ini kita kasih nilai dari angka ditambah angka 2. Nah, kita belum lihat penulisan seperti ini. Kita boleh ngasih variabel, nggak harus nilai langsung seperti yang udah kita lihat, tapi boleh kita kasih nilai variabel lainnya. Kalau mau variabel yang sama, kita tinggal nulis angka seperti ini, hasilnya berarti sama dengan angka. Tapi kita juga boleh nulis penjumlahan seperti ini. Begitu juga dengan tipe data string, kita boleh ngelakuin hal yang sama. Nah, jadi kita belajar hal baru di sini. Variabel boleh kita kasih nilai dengan variabel lainnya, atau gabungan dari variabel lainnya juga boleh. Atau langsung kita kasih angka baru di sini, saya tambahkan 10 juga boleh. Nah, jadi nggak ada batas pada nilai variabel. Sekali lagi, boleh penjumlahan variabelnya sendiri atau variabel baru juga boleh. Kita balik lagi, kita fokus di sini, kita mau belajar tentang sintaks lainnya, yaitu penulisan seperti ini. Angka, jadi saya akan kasih nilai angka sama dengan angka plus angka 2. Teman-teman mungkin sedikit bingung di sini apa maksudnya, kenapa ada angka 2 kali di sini. Jadi kalau kita nulis seperti ini, selalu ingat pada variabel yang sebelah kiri adalah namanya dan yang sebelah kanan adalah nilainya. Jadi kita lihat langsung, berarti walaupun sama namanya, yang kita harus peduli dulu adalah setelah sama dengan, kita akan lihat angka pertama 1000, lalu angka kedua adalah 3, berarti totalnya 1003. Nah, berarti angka sekarang nilainya 1003. Walaupun kita udah nulis di bagian atas angka 1000, tapi kita udah merubah nilai variabelnya istilahnya. Jadi setiap teman-teman nulis variabel dengan nama yang sama seperti ini, berarti teman-teman mau ngerubah nilai sebelumnya. Seperti yang kita lihat di sini,
Dia mengambil nilai lamanya, lalu menjumlahkan dengan angka 2, lalu hasil angka sekarang adalah 1003. Nah, ada penulisan lain, kita bisa nulis tulisan seperti ini dengan, saya akan komentar biar teman-teman lihat penulisan sebelumnya. Kita bisa menulisnya dengan plus sama dengan. Kita pastikan angkanya nggak ada yang berubah, artinya berhasil. Jadi kalau teman-teman mau menjumlahkan angkanya sendiri dengan angka baru, kita cukup nulis operatornya lalu sama dengan. Begitu juga dengan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Jadi kita melihat beberapa hal pada operator aritmatik di PHP.